yang berdemonstrasi. Kenapa ojek online yang menjadi korban? Karena Igun Wicaksono, Ketua Ojek Online Indonesia, merupakan orang dekat Jokowi, dan Igun bisa menggerakkan dan mengorbankan ojek online untuk memenuhi ambisi Jokowi. Rencana jahat ini yang kemudian dilaporkan ke Jokowi dan disetujui oleh Luhut Binsar dan Tito Karnavian untuk dijalankan oleh Partai PSI sebagai pembuat rencana dan dieksekusi oleh Densus 88 serta Brimob. Mas Gibran juga nanti tapi kita dorong. bakal datang ya? Iya. Oh, jadi maksudnya mau mendorong Mas Gibran untuk mengkudeta Pak Prabowo di 2029? Kalaupun saya menyuarakan untuk melengsarkan Prabowo Subianto, itu ada alasan. Aksi kerusuhan beberapa hari terakhir merupakan andil dari Partai PSI yang dihaluskan oleh Densus 88 dan dieksekusi oleh Brimob untuk memantik kemarahan rakyat dengan tujuan menjatuhkan Prabowo dari kursi presiden. Demo pada tanggal 25 Agustus 2025 merupakan demo yang gagal karena Badan Eksekutif Mahasiswa mencium gelagat provokasi yang merugikan rakyat. Baru pada saat demo buruh tanggal 28 Agustus 2025, Partai PSI menekan Densus 88 untuk melakukan aksi provokasi kepada Brimob untuk menabrak kumpulan rakyat yang berdemonstrasi. Kenapa ojek online yang menjadi korban? Karena Igun Wicaksono, Ketua Ojek Online Indonesia, merupakan orang dekat Jokowi, dan Igun bisa menggerakkan dan mengorbankan ojek online untuk memenuhi ambisi Jokowi. Rencana jahat ini They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being just mental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times, it feels like nobody's right. Yeah, so I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. Ini mindsetnya sendiri, ini kelakuannya sendiri dalam hotel dengan tukang pijat itu. Well, good evening, receptionist. I want to see a doctor. I am dying now, please, as soon as possible. Ada pelacur nih. Mau gak? Setan sampai kalau piring sih cepetan. Datanglah massage gel istilahnya. Prostitusi gitu aja gitu. Pakai celana dalam tapi. Dia buka di tulisan, dia bang, dia pijit dia. Wah, boleh minyak apa segala macam. Nah, ini massage gel ini orang Singapura. Cina, Singapura, orang Cina tapi Singapura. Kan berlama-lama enak napas. Pakai minyak hangat gitu kan digosok. Wah, alhamdulillah. Gitu. Gak lama dia buka baju. Dia buka baju, lama dia mau naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Penting Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kepada Anda membongkar aibnya Rhoma Irama. Tapi tunggu dulu, saya bukan membongkar dengan diri saya sendiri, tapi Allah menggerakkan lidahnya Rhoma Irama, menggerakkan tubuhnya Rhoma Irama, menutup otaknya Rhoma Irama, kemudian dia tiba-tiba mengeluarkan aibnya sendiri. Setelah beberapa waktu yang lalu, beliau berusaha untuk membongkar, menjelek-jelekan bagaimana Habib, katanya Habib dulu waktu itu minum masih mudanya, lalu tiba-tiba setelah berapa lama ketemu lalu surbanan, sudah fatwa, sudah dakwah dan sebagainya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Haqqul yaqin. Fa'alawi
bersorban, berjubah, tapi masih mabok. Wallahil azim, tidak kata orang, ini semua yang ceritakan pengalaman saya. Sahabat saya itu Rizik Syihab ini sahabat dari muda, saya bersahabat sama dia. Tapi sekarang Masya Allah, megalomania, ngajak perang aja bawaan. Ini bagaimana Rhoma Irama dalam rangka ingin menyudutkan habaib, ingin mengerdilkan habaib, ingin menghancurkan habaib, ingin menghancurkan nama baik habaib. Tapi Masya Allah, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, dan Allah maha adil. Bagaimana Allah menggerakkan lidahnya sendiri. Hari ini dia berbicara bahwasanya dia telah berduaan dengan PSK di dalam hotel, dengan wanita tukang pijat di dalam hotel. Ini keluar dari mulutnya sendiri gitu. Jadi Masya Allah, baik. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh lagi, lebih detail lagi tentang bagaimana hukumnya, tentang bagaimana konsekuensinya, tentang bagaimana ini adalah hukuman Allah Subhanahu wa taala di akhir video, saya akan mempertontonkan kepada Anda secara jelas dan tidak dipotong-potong, hanya satu bagian saja yang saya potong untuk menyingkat. Dan ini Anda perhatikan baik-baik, dan Anda sebagai netizen silahkan Anda hakimi sendiri dan silahkan Anda nilai sendiri bagaimana seorang Rhoma Irama yang diangkat wali sebagai waliullah oleh Imaduddin, kemudian diangkat waliullah oleh para kelompok-kelompok PWI dan lain sebagainya, ternyata dia buka sendiri aibnya di depan publik bahwa dia sepijat kepada perempuan panggilan di dalam hotel, buka baju, dan Rhoma Irama pakai celana di dalam aja katanya. Masya Allah. Baik, langsung saja kita lihat videonya. Pemirsa, kali ini saya sebetulnya pengen ya menceritakan beberapa hal pengalaman gitu ya. Ini semua yang saya ceritakan ini true story. Jadi true story, pengalaman sendiri. Gak pernah saya ceritain nih di media, tapi kali ini kayaknya perlu saya sampaikan cerita kayak gini. Saya ke Hong Kong itu 20 kali, insya Allah. Kenapa? Karena processing film saya itu banyak kan di Hong Kong, di Jepang, ada di Australia, ada juga di Bangkok. Nah, di Hong Kong itu 20 kali. Hong Kong itu ada badai tahunan di sana, namanya badai typhoon. Badai tahunan itu kalau udah typhoon datang, itu perahu-perahu di laut itu bisa ke darat itu. Itu penerbangan itu yang papan-papan iklan itu segala macam itu, wah, mengerikan sekali. Nah, satu saat saya kembali dari studio, dari live. Itu datang typhoon luar biasa. Saya di luar hotel, maksudnya pulang kerja dari live. Itu tiba-tiba saya merasa kesehatan saya ngedrop gitu kan. Sampai hotel kondisi saya makin parah. Waktu itu nggak bisa pulang malam kan, nyesek, nggak bisa nafas. Masya Allah, mungkin mati saya di sini ini. Bisa segitu saya telepon resepsionis. Halo, good evening resepsionis. I want to see a doctor. I'm dying now. Please as soon as possible. Pokoknya tolong datangkan dokter ke sini. Saya mau mati ini. Nyesek banget. Suara saya udah putus-putus. Nyesek banget. Dia bilang apa? Nggak ada dokter malam begini. Setan ke siapa lu kirim sini? Yang penting bisa menyembuhkan saya ini. Saya nyesek banget nih. Tolong. Dia bilang gini, ada prostitute, ada pelacur nih. Mau nggak? Setan siapa lu kirim sini cepetan. Datanglah masa segel istilahnya prostitute. Nah, jadi udah begitu nyampe, mau diapain itu terserah dia, yang penting cuma tolong. Bagaimana tolong saya agar bisa nafas normal. Sorry to say, ditelanjangin. Pakai celana dalam tapi dia buka, ditelanjangin, dia pijit pada dia buat minyak apa segala macam. Nah, ini Mas Asgel ini orang Singapura. Singapura, orang Cina tapi Singapura. Dia kan berbahasa Melayu juga. Lama-lama enak nafas. Pakai minyak hangat gitu kan, digosok kan. Alhamdulillah gitu. Gak lama dia buka baju. Dia buka baju, dia mau naik. No.
Why? I'm a Muslim. Lalu dipegang kataku. Macam mana Muslim tak ada macam ini? Muslim tak boleh pada bulu sini. Astagfirullahaladzim. Ini pelacur ngomong begini. Muslim tak boleh ini. Ada bulu, ada rambut di ketiak tak boleh. Astagfirullahaladzim. Saya ingat satu asar dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang punya begini. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah, dengarlah apa yang diucapkan. Jangan melihat siapa yang mengucapkan. Pelacur bisa ngasih ilmu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kelak ketika kita meninggal dan dihadapkan kepada pertanyaan mungkar dan nakir, kita tidak akan bisa berbicara apa-apa, tidak akan bisa mengelak, tidak bisa disetting marbuka, man nabiuka dan seterusnya pertanyaan Nabi. Semuanya tidak bisa disetting. Allah yang menggerakkan sesuai dengan kadar keimanan kita. Di sini Allah menunjukkan bagaimana Allah menghukum seorang Roma Irama dengan membuka aibnya sendiri. Bahkan bukan saja dia mengatakan dirinya minum khamr dan mabuk, sebagaimana ditudingkan kepada Habib. Dia saya tidak mengatakan berzina loh ya. Anda yang menilai sendiri. Ini ada had di dalam persoalan ini secara fikih. Namun saudara kaum muslimin, saya berbicara ini tidak mau mengumbar aibnya orang. Karena bagaimana yang kita ketahui yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di dalam satu hadisnya Imam Muslim.